Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Pak Chandrian bisa datang ke rumah kita. Iya. Saya merasa terima kasih, syukur sekali dengan kedatangannya Pak Chandrian.
Masjid yang tua ya. Ya ini. Wah. Tak dari sana aja. Sana. Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi. Pak Chandrian bisa datang ke rumah kita. Iya. Saya berasa terima kasih, syukur sekali dengan kedatangannya Pak Chandrian. Amin. Hari ini yang sangat berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan Habib Ahmad Alwi Assegaf yang kalau ditelusuri dari leluhurnya, beliau adalah orang Yaman yang tinggal di Pakojan. Jadi nanti kita tanya Habib turunan keberapa dan bagaimana sampai ke Pakojan yang dulunya mayoritas orang-orang Yaman. Mari kita simak. Ya, di tahun 18-an itu setelah para wali-wali Songo, maka di gelombang kedua adalah pendatang-pendatang dari Yaman untuk bersiar Islam atau Nasruddin ke Indonesia dan ke Asia seluruhnya. Mereka ada yang di India, ada yang di Pakistan, ada yang dianggapnya mereka adalah pendatang dari Gujarat. Sebenarnya aslinya mereka adalah dari Yaman, sambil menyiar Islam, sambil dagang dan sambil syiar Islam. Ya, bahasa Arabnya Nasruddin. Sampai ke Indonesia tahun 18-an, ya kurang lebih antara 1850 sampai 18 ke atas. Nah, mereka mencari solusi atau komunitas. Ada yang mampir ke Surabaya, ada yang mampir ke Jakarta, ada yang mampir ke Medan, ada yang mampir ke Ambon, ya sesuai kehendak mereka masing-masing. Di samping itu mereka lebih banyak berdagang dan hasil dagangan mereka dipakai buat dakwah atau dipakai buat syiar Islam. Makanya mereka bangun masjid-masjid di pinggir jalan Setrat. Dulu Setratnya dipakai adalah laut, kali atau sungai. Karena dulu
transportasi adalah pakai sungai lebih banyak daripada mobil. Mobil hanya orang-orang yang militan aja atau mobil orang yang termasuk menengah ke atas. Tapi yang umum digunakan oleh pada masa itu adalah lebih banyak pakai getek, pakai perahu. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Serang. Mereka bawa buah-buahan, bawa duren, bawa semangka, bawa sayuran. Mereka parkir di tempat kita di sini, ya, di Pekojan. Dan dagangan dijual di Pacinan. Keteknya parkir di Kali Pekojan. Dan menginap dia, stay di Langgar Tinggi. Mereka barter, ada yang tukar sama kain, ada yang tukar sama minyak wangi. Ya, lantas ya pada saat itu kan belum ada uang yang resmi. Ada yang mau pakai barter, ada yang mau pakai uang, tapi lebih banyak orang pakai barter pada saat itu. Nah, di sanalah mereka berkomunitas dari mulai pelabuhan Sunda Kelapa. Mereka punya komunitas di Pekojan, karena di Pekojan ini waktu itu banyak orang-orang India dan mereka mengawini orang-orang India yang ada di Pekojan, karena Pekojan itu adalah arti kata koja, diawali dengan pe, diakhiri dengan an, jadi Pekojaan. Nah, setelah mereka berkomunitas di Pekojan ini, ya terus mereka membuat satu acara-acara Arab, termasuk halal bihalal yang disebut Wat, terus yang datang Maulid, buat Isra Mi'raj, buat lantas hari-hari besar Arab yang biasa dilakukan di Yaman. Sehingga kita di sini ikut semua, ya, apa yang dilakukan di Yaman diperbuat di sini, dijadikan acara itu di sini adanya. Iya, sehingga mereka ini merasa bahwa kampung Arab Jakarta pertama adalah Pekojan. Baru mereka pindah ke Tenabang, mereka pindah ke Mester, mereka pindah ke Jatinegara, ke Kuitang. Nah, terakhir bahkan lebih banyak pada ke Condet. Iya, karena di Condet pada saat itu ya lebih dominan Habib-Habib yang sepuh, yang dianggap itu adalah mereka Habib-Habib yang punya karomah, Habib-Habib yang punya kewalian, sehingga kita pada pindah ke Condet. Nah, itulah cerita yang sampai sekarang ini di Condet juga masih lebih mayoritas orang-orang Arab Yaman, yang dari Makassar, yang dari Madura, yang dari Surabaya, yang dari Ambon, yang dari mudah-mudahan sih yang dari Jakarta sih, jadi cerita lagi ya. Mereka lebih banyak pada duduk di kampung Arab Condet. Iya, kita semuanya dari kakek-kakek kita. Iya, kita punya kakek karena sudah menjadi sudah asimilasi sama orang-orang Indonesia, termasuk orang India. Sehingga kita punya ibu nih, ibu-ibu kita, nenek-nenek kita, ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Indonesia. Jadi keturunan kita ini ada keturunan yang sekitar antara 4 atau 5 keturunan kemarin. Sehingga kita duduk di sini ini datang
terdampar atau ada di pokoknya ini, karena kita punya kakek-kakek, kita punya nenek-nenek adalah orang-orang yang berkomunitas di Pekojan. Dulunya Pak Kojen tuh bagaimana gambarnya, Habib? Dulu Pekojan ini mereka ini adalah pedagang, termasuk India, Cina, Arab itu adalah pedagang. Nah, itu pasar di daerah Toko Tiga itu pasar atau pertokoan mereka di Toko Tiga. Ada toko India, ada toko Arab, ada toko Garut, ada toko Shanghai, ada toko macam-macam toko yang para penjualnya, pedagangnya adalah mereka yang dari Arab, India, dan Pakistan, India dan Cina. Mereka semua sama-sama dagang dan tidak ada saling membenci, tidak ada saling merasa kamu lain agama. Mereka satu persatuan, sehingga mereka kalau ada kebutuhan kita bangun satu masjid atau musola, dia juga ikut bantu. Begitu juga kita dalam hal-hal acara-acara dia, kita juga ikut memberikan satu support kepada mereka. Dulu di Kali Pekojan ini ada namanya acara pecun. Iya, itu acara Cina, tapi kita tetap memberikan satu support sama dia, buang-buang bacang, lantas cari pacar. Iya, pada saat-saat itu, karena itu acara Cina. Jadi yang jelas kita di sini itu nggak semua adalah pedagang, sehingga nggak ada lagi mereka merasa, wah saya orang Islam, saya orang Cina, saya orang India, agama India begini, agama Cina begini, agama orang Arab begini. Tidak, kita bersatu sama-sama pedagang. Ini dulunya rumah-rumahnya padat atau memang ada halamannya? Ya, semua rumah ada halamannya. Ya, mereka soalnya itu dulu orang-orang Belanda ini memberikan satu bentuk perumahannya juga panjang-panjang. Ada yang 60 meter, termasuk rumah saya ini ada 40, hampir 52 meter panjangnya. Lebarnya pendek. Ada yang 4, paling gede 5 meter. Tapi panjang-panjang semua, karena di depan dipakai buat halaman. Ada yang pohon. Tapi biasanya itu kan rumah-rumah Tionghoa seperti itu, Bib, ya? Ya, orang Tionghoa datang kemari atau tinggal di komunitas ini sesuai sama bangunan Arab, karena mereka beli dari atau kontrak atau tiap lah, bahasa tiap namanya sewa jangka panjang. Jadi ini punya orang Arab semuanya di sini. Iya. Tapi dalam lambat laut dibeli oleh orang Cina. Mereka pertama sewa, ada yang dijual, ada yang nyewa, ada yang dijual, sehingga lama-lama mereka lebih mudah untuk mengalihkan bahwa lebih baik dijual aja, karena ada mau pindah ke daerah lain. Ya itulah, sehingga mereka semakin lama ini orang-orang Arab ya berkurang, karena mereka banyak menjual, kurang ahli dalam perdagangan seperti orang-orang Cina. Tradisinya orang-orang Yaman masih berlangsung nggak sekarang di Pekojan ini? Masih. Kalau tradisi tetap masih. Cuma kemarin ini kan ada pandemi, jadi agak terhambat lah. Iya. Kalau acara-acaranya masih acara Maulid dan masih ada, lantas khataman tarawih ada, lantas potong kambing ada, korban ada. Terus hari Isra Mi'raj ada. Pokoknya hari-hari besar yang biasa dilakukan di Yaman tetap masih berada. Cuma kemarin ini
beberapa tahun setelah adanya pandemi COVID, kita agak banyak berkurang. Bahkan banyak yang sudah lebih ditiadakan, seperti hall. Hall itu memperingati hari-hari meninggalnya atau hari-harinya lahir daripada sesepuh-sesepuh kita seperti Habib Utsman bin Yahya, Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas, seperti Habib Ali Kuitang. Itu biasa kita bikinin hall, hari ulang tahun meninggalnya beliau-beliau ini yang berjasa dalam menyiarkan Islam. Habib, ada pertanyaan lagi nih. Sekarang kira-kira jumlah warga Yaman yang tersisa tuh tinggal berapa orang di Pakojan ini? Ya, tinggal cucu-cucu mereka aja yang masih bertahan dan masih punya usaha di sini. Kalau yang sudah tidak punya usaha, ya mereka sudah pindah. Ada yang ke mana-mana ya, artinya ke Tenabang, ada yang ke Cawang, ada yang ke Jatinegara, ada yang ke Mester. Iya, yang masih punya usaha seperti orang-orang yang jual kambing, termasuk jembatan kambing, sampai dikenal sampai namanya jembatan kambing. Mereka masih bertahan. Saya adalah karena dapat kepercayaan untuk menjaga atau mengurus masjid-masjid tua, termasuk Langgar Tinggi. Iya, itu adalah kita punya mandat yang diberikan oleh sesepuh kita sebelumnya. Yang lainnya sudah tidak ada. Ya bisa dihitung pakai tangan, paling banyak ada 10 sampai 20 orang lah yang masih punya keluarga besar di sini. Di Pakojan maksudnya? Pakojan, iya. Ya. Terus harapan dari Habib sendiri dengan sisa orang-orang Yaman tinggal 20 ini bagaimana? Ya, mudah-mudahan ya diberikan fasilitas dan diberikan kebebasan untuk tetap mengadakan acara-acara besar Islam seperti zaman kakek-kakek kita dulu. Iya. Jadi artinya supaya acara itu tetap berlaku. Sebab kalau kita bikin acara itu, mereka yang dari Tangerang, dari Jatinegara, dari Kuitang, dari Tenabang, mereka datang. Dia tahu sebab njit-njitnya atau kakek-kakek mereka adalah asalnya dari sini. Mudah-mudahan artinya acara-acara itu tetap diberikan prioritas pada kami yang tinggal ya segelintir orang-orang Arab yang ada di Pakojan.